semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita masih akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, materi matematika kelas 8. Nah, kita ingat kembali yuk, bangun ruang sisi datar itu ada apa saja. Yang pertama ada balok dan kubus. Jadi di sini ada kubus dan balok, kemudian ada prisma dan ada limas. Jadi yang termasuk bangun ruang sisi datar itu ada 4 bangun, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Khusus di video kali ini kita akan membahas tentang prisma. Prisma dan limas yang ada di sekitar kita. Jadi meskipun di video kali ini kita baru membahas materi tentang prisma, tapi kita mau kenalan dulu nih bangun apa saja di sekitar kita yang berbentuk prisma dan limas. Nah, yang pertama ini ada gambar tenda. Jadi tenda itu salah satu bentuk prisma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian juga ada ini namanya paperclip. Ini biasanya dipakai untuk menyatukan kertas gitu ya. Kemudian ada yang namanya ini adalah kardus kemasan. Kalau ini kardus kemasan makanan yaitu coklat. Nah, ini juga ada yang namanya piramida. Kalau piramida ini lebih ke bentuk limas. Jadi ternyata banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita yang berbentuk prisma dan limas. Nanti di video ini kita akan kenalan dulu sama prisma. Apa itu prisma? Kemudian unsur-unsurnya ada apa saja? Bagaimana cara untuk menghitung luas permukaan dan volumenya? Oke, kita lanjutkan. Prisma itu adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen. Jadi kongruen di sini artinya sama dan sebangun. Apa yang sama dan sebangun? Jadi yang sama dan sebangun itu adalah bentuk bangun datarnya. Alas dan tutupnya itu nanti bentuknya sama dan ukurannya sama. Jadi tak ulangi ya, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen, sama dan sebangun yang sejajar, serta bidang-bidang tegak. Sisi kongruen dan sejajar tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang atas. Prisma memiliki nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jadi meskipun namanya cuma satu ya, kita bahasnya prisma, tapi nanti di dalam prisma itu akan ada banyak macam-macam prisma. Nah, ada apa saja? Kita lanjutkan. Nih, di sini karena tadi penamaannya prisma itu sesuai dengan bentuk alasnya, berarti kalau kita lihat ini adalah prisma segitiga karena dia alasnya berbentuk segitiga. Kemudian gambar kedua ini alasnya berbentuk segi lima. Berarti nanti nama prismanya prisma segi lima. Kemudian yang ini ada gambar yang ketiga, itu namanya prisma apa ya? Ini alasnya dia berbentuk segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, segi 6. Jadi alasnya karena berbentuk segi 6 berarti nama prismanya prisma segi 6. Oke, nanti masih ada banyak sekali prisma, nanti akan kita pelajari lebih lanjut atau kalian juga bisa pelajari di materi selain video ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur prisma. Yuk, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ada prisma segitiga. Nah, yang bagian segitiga ini itu adalah alas dan tutupnya. Jadi kalau bagian atas itu tutup, kemudian bagian bawah itu alas prismanya. Kemudian yang sudut-sudutnya ini dinamakan titik sudut. Kemudian garis-garis hitam ini dinamakan rusuk. Kemudian bidang-bidang yang membatasi prisma itu namanya sisi tegak. Jadi bidang selain alas dan atasnya itu ada yang namanya sisi tegak. Nah, ini ya unsur-unsur yang dimiliki oleh suatu prisma. Yang pertama ada titik sudut. Titik sudut itu titik-titiknya, kemudian rusuk. Rusuk itu yang
tegak-tegaknya, kemudian bidang sisi. Ciri-ciri suatu prisma yang pertama, bidang atas dan bidang bawah berbentuk bangun datar. Bidang atas dan bidang bawah sejajar serta kongruen. Tadi kongruen itu sama dan sebangun. Yang ketiga, mempunyai bidang sisi tegak. Nah, pada prisma ketika kita akan menentukan unsur-unsurnya seperti titik sudut, rusuk, dan sisi itu ada cara atau ada rumusnya. Yang pertama, ketika kita ingin menentukan titik sudutnya itu kita bisa menggunakan 2N. Rusuk itu sama dengan 3N, kemudian sisinya N plus 2, di mana N itu adalah nama prismanya, segi berapa. Kalau nanti kita mau menghitung pada prisma segitiga, berarti nanti N-nya 3. Kalau kita mau menghitung segi 5, berarti nanti N-nya 5. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita akan perhatikan prisma segi 6. Di sini ada prisma segi 6 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, di sini berarti prisma itu mempunyai 2 titik sudut. Maaf, mempunyai 12 titik sudut. Karena tadi, sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, kalau untuk hitung titik sudut itu adalah 2 kali N gitu kan. Karena dia segi 6 berarti nanti N-nya sama dengan 6. Berarti kalau 2 dikali N, 2 dikali 6 itu hasilnya 12. Berarti prisma segi 6 mempunyai 12 titik sudut. Apa saja 12 titik sudutnya? Yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Nah, kemudian mempunyai 18 rusuk. Tadi kan kalau kita mau menghitung rusuk prisma itu kita pakai rumus 3N. Berarti 3 dikali 6 berarti 18. Nah, 18 rusuk ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada yang namanya rusuk alas. Rusuk alas itu yang bawah. Ada A, B, B, C, C, D, dan seterusnya. Kemudian rusuk atas. Berarti kalau rusuk atas itu yang ditutupnya di atas sini. Berarti ada G, H, H, I, I, J, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya rusuk tegak. Rusuk tegak itu nanti yang berdiri nih loh. Ada AG, HB, CI, dan seterusnya. Kemudian untuk bidang sisi pada prisma segi 6 itu kan tadi kita pakai formula 2N, ya nggak? Oke, coba kita cek ya, bener nggak ya 2N? Oke, bener. Oh maaf, untuk sisinya itu ternyata N plus 2 ya. Oke. Jadi sisinya itu bukan 2N ya, tapi N plus 2. Karena tadi N-nya 6, berarti nanti 6 plus 2. 6 plus 2 sama dengan 8. Jadi prisma segi 6 itu mempunyai 8 bidang sisi. Sisi alasnya itu berarti A, B, C, D, E, F. Kemudian sisi alasnya G, H, I, J, K, L. Dan sisi tegaknya itu ada 6. Ada A, B, H, G, B, C, I, H, C, D, C, D, C, I, dan seterusnya. Nanti bisa kalian baca lagi. Nah, ini unsur-unsur yang ada di prisma segi 6. Kalau kita mau menentukan titik sudutnya pakai 2N, rusuknya 3N, kemudian sisinya N plus 2. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan membahas contoh soal. Banyak rusuk dan sisi prisma segi 6 berturut-turut adalah, oke, jadi kita diminta untuk menentukan berapa sih banyaknya rusuk dan sisi pada prisma segi 6. Berarti kita fokus ke namanya. Oh, dia itu prisma segi 6. Berarti nanti N-nya sama dengan 6. Kemudian yang ditanya itu kan rusuk. Berarti rusuk. Bentar ya, kok agak-agak nggak kelihatan ya.
Oke, berarti kalau rusuknya itu nanti dia 3 kali N. Berarti nanti 3 dikali 6 ya, hasilnya 18. Kemudian kalau sisinya itu adalah N plus 2. Berarti nanti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi banyak rusuk di prisma segi 6 itu ada 18. Dan banyak sisi di prisma segi 6 itu ada 8. Next, soal yang kedua, banyak rusuk dan sisi prisma segi 9 berturut-turut adalah, berarti karena di sini prismanya segi 9, berarti N-nya sama dengan 9. Nah, rusuknya nanti 3 dikali N, berarti 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian sisinya itu nanti N plus 2, berarti nanti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi prisma segi 9 itu punya 27 rusuk dan sisinya ada 11 sisi. Gampang ya untuk menentukan unsur-unsur yang ada di prisma yang meliputi rusuk, sisi prisma, dan titik sudut. Oke, untuk soal selanjutnya ini kita akan menghitung panjang kawat ketika kita ingin membuat suatu prisma. Dinda membuat prisma dari kawat alasnya berbentuk segi 6 beraturan dengan panjang sisi alasnya 10 cm dan tinggi prismanya 9 cm. Panjang kawat yang dibutuhkan atau yang diperlukan adalah, nah di sini kita punya prisma segi 6. Prisma segi 6. Ada yang tahu rusuknya berapa kalau segi 6? Iya, rusuknya 18. Nah, sekarang ketika kita akan menghitung panjang kawatnya, kita mulai dulu dengan menghitung jumlah rusuk alas ya. Di rusuk alas itu kan dia ada 6. Berarti nanti 6 dikali 10 cm. Setelah rusuk alas, coba kita menghitung jumlah rusuk tutupnya atau yang atas. Berarti yang atas juga ada 6, karena kan dia namanya prisma segi 6, berarti 6 kali 10. Kemudian kita hitung jumlah rusuk tegaknya. Berarti dia juga ada 6, ya nggak? Berarti 6 dikali 9. Jadi rusuk tegak itu sama dengan tinggi prismanya. Nah, kalau kita sudah menghitung ada 6 rusuk alasnya, 6 rusuk tutupnya, kemudian 6 rusuk tegaknya, baru kita hitung 6 kali 10, 60, 6 kali 10, 60, 6 kali 9, 54 cm. Nah, kita total, berarti hasilnya 174 cm. Jadi panjang kawat yang diperlukan kalau kita pengen membuat prisma segi 6 yang panjang sisinya 10 cm dan tinggi prismanya 9 cm itu adalah 174 cm. Nanti boleh juga kalau ada variasi soal kita ubah ke meter, berarti nanti jadi 1,74 meter. Oke. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Tapi kita akan bahas ini di video berikutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar dan lebih mengenal lagi tentang prisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.